Bab 258. Bab 258 mendominasi pengadilan ketiga. Mengikuti bilah guilotin pertama, sisanya mulai jatuh satu demi satu, suara gemuruh logam memenuhi udara. Siap-siap, hitungan 1 menit dimulai sekarang. Tanpa memberi Tang Wulin dan yang lainnya bahkan waktu untuk mencerna situasi, Shen Yi mulai menghitung mundur. Roda gigi pikiran Tang Wulin mulai berputar. Kita harus melewati gerbang guilotin dalam waktu 30 detik. Jalan terpendek memiliki 6 gerbang. Gu Yue, uji kekuatan bilah guilotin. Petik 2. Memiliki kepala yang dingin sangat penting untuk melewati cobaan seperti itu. Sementara Xie sangat ingin mempercepat melalui gerbang, Su Xiaoyan menatap mereka dengan wajah pucat. Gu Yue sama tenangnya seperti biasanya, dan mengikuti perintah Tang Wulin, dia mengulurkan tangannya dan memutar telapak tangannya ke langit. Cahaya biru terkondensasi di tangannya, membentuk es sepanjang 2 meter yang dia tembus melalui bagian bawah guilotin. Dentang, bila guilotin jatuh, langsung mengubah sebagian besar es menjadi bubuk halus sambil membelah bagian paling tebal menjadi 2. Turunnya satu bila menghasilkan sekitar 3.000 kg kekuatan, Gu Yue mengumumkan. Analisisnya yang tepat hanya mungkin karena hubungan spiritualnya dengan unsur-unsur. Bisakah kamu melakukannya? Tanya Tang Wulin. Saya bisa melindungi satu orang, jawab Gu Yue. Bagaimana denganmu, Xie? Melompat dari tanah, Xie berkata, aku baik-baik saja. Petik 2. Sama seperti Tang Wulin tentang keadaan rencana mereka, Gu Yue berkata, bagaimana kalau saya melindungi Su Xiaoyan dan Anda membawa saya di punggung Anda? Seharusnya tidak menjadi masalah dengan kekuatan fisik Anda. Xie kemudian bisa mengikuti tepat di belakang kita. Itu seharusnya bekerja. Petik 2. Tang Wulin mempertimbangkannya sejenak. Rencana yang dia pikirkan akan membuat Gu Yue dan Xie melewati gerbang sendiri saat dia membawa Su Xiaoyan. Itu adalah rencana yang paling logis. Pengaturan Gu Yue juga akan berhasil, tetapi dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang itu, jadi dia menatapnya curiga. Sedikit memerah muncul di wajah Gu Yue, tapi dia dengan cepat kembali normal. 10, 9, 8. Shen Yi telah memulai hitungan mundur terakhir. Mereka hanya punya beberapa detik sebelum persidangan dimulai. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tidak ada waktu lagi untuk mengubah rencana. Gu Yue mendekati punggungnya dan dengan cepat memasangnya. Dengan lambaian tangannya, lampu hijau menyelimuti Tang Wulin, Xie, dan Su Xiaoyan. Lumpuh oleh rasa takut, dia hanya menatap guilotin. Xiaoyan, jangan takut, kata Gu Yue. Kau jalan duluan, saya akan menggunakan elemen bumi untuk menahan bilah guilotin dan kami akan mengikuti tepat di belakang Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menjalankan dengan cepat. Petik 2. Su Xiaoyan mengepalkan rahangnya dan mengangguk. 3, 2, 1, mulai. Dengan deklarasi Shen Yi, persidangan ketiga dimulai. Gu Yue melantunkan pelan, tangannya terangkat ke langit. Dia hanya berhasil tetap dekat dengan punggung Tang Wulin dengan menggunakan kakinya. Mereka mengangkang pinggangnya dengan erat, tangannya mencengkeram daging pahanya. Lampu kuning menyala ketika pilar batu melonjak di bawah gerbang pertama. Dentang, pisau itu meluncur ke pilar batu, menabraknya. Pilar itu bergetar ketika retakan berselaput di sepanjang batunya. Cepat, teriak Gu Yue. Pada saat itu, mata Su Xiaoyan menjadi tegas. Setelah bertahun-tahun bersama, dia sepenuhnya percaya pada rekan satu timnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berlari melalui gerbang pertama, bergabung dengan Xie yang telah melewatinya sebelumnya. Dengan Gu Yue menempel di punggungnya, Tang Wulin melewati terakhir. Namun, tepat ketika dia lewat tepat di bawah guilotin, pilar batu tiba-tiba runtuh. Bila guilotin raksasa itu jatuh ke bawah, Gu Yue menutup matanya dengan erat, lengan melingkari leher Tang Wulin seolah-olah dia tidak berniat meninggalkannya. Jantungnya berdegup kencang, mungkin karena situasi yang tegang. Tang Wulin, bagaimanapun, hanya merasa wanita itu mendekat kepadanya, lengan dan kakinya melilit leher dan pinggangnya. Dihadapkan dengan pedang yang masuk, Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut maupun sukacita. Bukankah ini hanya 3.000 kg kekuatan? Dan itu bahkan telah dilemahkan oleh pilar batu. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya, darahnya meraung ketika cakar naga emasnya muncul. Dia mengayunkan lengannya di atasnya, memukul pisau besar, dan memegangnya tinggi-tinggi. Dari posisinya di sela-sela, Shen Yi tercengang. Dia telah menyaksikan banyak siswa menghadapi cobaan ini di masa lalu. Masing-masing dari mereka mendekatinya secara berbeda, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan berani mengambil pedangnya. Pisau itu beratnya lebih dari 1.000 kg. Dengan gravitasi yang ditambahkan, itu seharusnya sudah lebih dari 3.000 kg kekuatan. Dia tidak bisa. Shen Yi hampir menutup matanya tanpa sadar. Dia takut dengan adegan berdarah yang dia antisipasi. Tapi, tentu saja itu tidak terjadi. Dentang, Tang Wulin dengan mudah menangkap pedangnya,
hanya berjongkok sedikit untuk mengimbangi kekuatannya. Naik, teriaknya, lengan kanannya terisi kekuatan saat mendorongnya dengan keras. Sambil memegangnya tinggi-tinggi di udara, dia melangkah melewati gerbang pertama dengan Gu Yue di punggungnya. Bos, apakah Anda bahkan manusia? Xie menatap Tang Wulin dengan ngeri. Di sisi lain, kejutan muncul di mata Su Xiaoyan, memaksakan rasa takutnya ke kursi belakang. Gu Yue, kamu tidak perlu melakukan hal lain. Saya bisa melakukan ini sendiri. Petik 2. Sekarang setelah dia sendiri merasakan kekuatan guilotin, Tang Wulin yakin. Dia berjalan menuju gerbang kedua dengan langkah besar. Saat bilahnya jatuh, dia mengangkat tangannya sekali lagi dan meraihnya. Dia mendorong bilahnya kembali, membiarkan Su Xiaoyan dan Xie lewat di depannya dan Gu Yue. Tang Wulin dan cakar naga emasnya memperlakukan pisau guilotin yang ditakuti seperti mainan. Dia mengangkat mereka masing-masing dengan mudah. Mereka berempat segera melewati 6 gerbang, jarak sesingkat mungkin. Shen Yi terdiam. Bocah ini semakin mirip monster. Percobaan ini seharusnya menguji kemampuan mereka untuk beradaptasi, waktu reaksi mereka, dan keberanian mereka. Terhadap guilotin yang mengerikan seperti itu, dengan hanya 1 menit untuk merencanakan, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sangat penting untuk melewati persidangan. Lebih jauh lagi, kemampuan beradaptasi seperti itu hanya bisa dibangun dengan keberanian. Banyak siswa yang memiliki apa yang diperlukan untuk lulus uji coba bergantung pada hal-hal seperti kecepatan dan kekuatan. Namun, guilotin yang sangat besar membuat ketakutan para peserta ujian yang berusia di bawah 15 tahun, membuat banyak dari mereka terlalu takut untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Untuk siswa kelas 0, uji coba ini sangat mudah, tetapi bagi sebagian besar peserta ujian, ini adalah uji coba yang paling sulit bagi mereka semua. Dengan waktu yang terbatas dan keberanian mereka teruji, banyak yang tidak bisa melewati persidangan dalam batas waktu. Bahkan jika peserta ujian adalah elit dari para elit yang direkomendasikan kota-kota besar, persidangan pertama menghilangkan mayoritas dari mereka karena kekuatan spiritual mereka biasanya terlalu lemah. Sebagai perbandingan, sebagian besar peserta ujian melewati percobaan kedua karena itu adalah pertempuran sederhana. Sedangkan untuk sidang ketiga, lebih dari setengah dari peserta ujian yang tersisa biasanya tersingkir karena kurangnya keberanian mereka dalam menghadapi kematian. Peserta ujian biasanya akan melewati gerbang satu persatu karena mereka biasanya tidak dapat merumuskan rencana kerja sama dalam 1 menit yang diberikan. Selain itu, ada pertanyaan apakah keberanian, kemampuan beradaptasi, dan penilaian mereka sudah sesuai. Hanya karena Tang Wulin memiliki semua kualitas ini secara berlebihan maka uji coba ketiga sangat mudah bagi timnya. Dalam persidangan seperti itu, Tang Wulin menangani semuanya sendirian. Kesulitan persidangan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Sepanjang waktu, dia hanya fokus pada passing. Keberaniannya bahkan tidak diuji di sini. Bahkan jika itu, dia tidak pernah kekurangan itu. Jika dia melakukannya, maka dia tidak akan mampu melindungi Gu Yue dari skill fusi jiwa dengan tubuhnya sendiri. Adapun sisa timnya, mereka naik koatels ke garis finish. Seolah-olah dia menopang langit. Shen Yi memanggil waktu terakhir mereka. 14 detik. Tang Wulin mengayunkan lengannya sedikit, menekuk bahunya saat dia menarik cakar dan tangannya kembali normal. Bab 259. Bab 259 Pengujian Spesialisasi. Tang Wulin cukup senang dengan hasil persidangan ini. Terlepas dari dirinya sendiri, yang telah memanggil esensi darah dan kekuatan jiwanya, timnya menghemat hampir semua energi mereka. Sekarang setelah persidangan ketiga selesai, Tang Wulin mengerti betapa pentingnya untuk menjatah kekuatan jiwa untuk persidangan yang akan datang. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Dia telah menghentikan Gu Yue dari melakukan kontrol atas elemen tepat untuk menghemat kekuatan jiwanya. Sebagai yang terkuat dari 4, dia lebih cocok untuk menangani cobaan berikutnya. Tang Wulin mengambil beban dari yang sebelumnya. Kamu semua mencetak 10 poin. Shen Yi berusaha keras untuk mempertahankan topeng ketenangan, segera memimpin jalan ke tes berikutnya setelah mengumumkan hasilnya. Dia menyimpan kekhawatiran bagi anak-anak ini di dalam hatinya, karena menjalani cobaan ini secara berurutan tanpa istirahat akan sulit, tetapi sekarang jelas dia tidak ingin apa-apa. Mereka telah mencetak skor bagus pada 3 yang pertama, dan bahkan mendapat nilai penuh pada tes ketiga dan paling sulit. Meskipun mereka tidak memecahkan rekor kecepatan, mereka adalah satu-satunya dalam sejarah yang mendominasi persidangan. Bahwa Tang Wulin benar-benar layak menjadi kapten kelas 0. Tidak heran jika Gu Yue yang berbakat menyerahkannya dengan sukarela. Kamu bisa turun sekarang, kata Tang Wulin, menepuk lengan Gu Yue yang melilit lehernya. Gu Yue membenamkan kepalanya ke punggungnya, berpegangan padanya, berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Bingung, Tang Wulin bertanya dengan cemas, apakah Anda terluka saat itu? Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut dan dengan pelan berkata, B hanya menggendongku sebentar.
Saya agak takut. Petik 2. Baik Xie dan Su Xiaoyan menarik wajah aneh ketika mereka menyaksikan keduanya dari sela-sela. Apa yang harus ditakuti Gu Yue? Apakah dia bahkan mengerti arti dari rasa takut? Di mata kedua pengamat, Gu Yue tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu, teladan ketidakpedulian. Selain menjaga hubungan baik dengan rekan satu timnya, dia akan mengabaikan orang lain. Dia memandang semua orang asing dengan mata dingin, apatis. Dalam 3 tahun terakhir, dia tidak banyak berinteraksi dengan Tang Wulin, Xie, atau Su Xiaoyan. Setiap kali dia libur, dia akan mengubur dirinya di pagoda roh. Namun, untuk beberapa alasan, setelah dimulainya ujian masuk Akademi Shrek, dia tampak agak hangat. Lebih tepatnya, dia menjadi lebih hangat ke arah Tang Wulin. Perubahannya sangat jelas, dan sekarang bahkan lebih jelas. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa saat ini, dalam pikiran Gu Yue, ada gambar telanjang Tang Wulin yang berendam di bak mandi, kabut emas melekat di sekitar tubuhnya yang kencang. Otot-ototnya berkilau dalam uap basah yang basah. Meskipun dia hanya melihat sekilas asetnya yang dipahat, itu terukir dalam ingatannya, apa saja dan segalanya. Tepat pada saat itulah Tang Wulin mulai berubah. Kaki Gu Yue melilit Tang Wulin terlalu erat untuk mengelupasnya. Dia mengundurkan diri untuk menggendongnya. Sementara hati Gu Yue berdetak kencang, wajah Tang Wulin menjadi merah padam oleh yang kedua. Meskipun mereka masih muda, perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan sudah menjadi jelas, membuat tanda mereka. Sosok Tang Wulin tidak besar, tetapi kokoh dan ramping. Di sisi lain, tubuh Gu Yue lembut, dan kelembutan membawa ketangguhan, aroma manis menggantung di atas wujudnya. Saat dia menggendongnya, seikat rambutnya jatuh ke wajahnya, menggelitiknya. Begitu mereka memasuki kembali gedung, mereka melanjutkan melalui koridor lain, naik tangga, dan akhirnya mencapai lantai 2 gedung. Dinding dan langit-langitnya berwarna putih bersih dengan garis-garis emas terukir di dalamnya, seolah-olah menggambarkan sesuatu. Itu adalah cetak biru perangkat jiwa. Tanya Su Xiaoyan. Dia telah memilih desainer mecha untuk profesi sekundernya, dan dengan demikian dia bisa langsung mengenali apa yang diwakili garis-garis emas ini. Mengapa mereka mendekorasi dinding dengan cetak biru perangkat jiwa? Tang Wulin tidak bisa memahami diagram kompleks. Jika kekuatan spiritualnya lebih lemah, maka mungkin dia pusing hanya menatap diagram. Mereka memasuki sebuah ruangan besar saat dia sedang berpikir. Shen Yi menunjuk ke beberapa kursi di samping. Tunggu di sini, saya akan mencari administrator uji coba ini. Uji coba ini akan menguji kekuatan pribadi Anda. Hanya satu dari spesialisasi Anda yang akan diperiksa, jadi pertimbangkan baik-baik apa yang akan Anda sajikan. Keistimewaan terbesar Anda berhubungan langsung dengan kekuatan Anda. Selesai berbicara, dia hampir berwajah dan pergi. Spesialisasi kami, Xie bingung. Gu Yue akhirnya turun dari punggung Tang Wulin dan duduk bersila terlebih dahulu, bermeditasi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tang Wulin duduk di sebelahnya. Uji coba ini sangat sederhana. Keistimewaan kami adalah kekuatan terbesar kami sebagai guru jiwa. Misalnya, Xie, Anda adalah seorang master jiwa tipe agility, jadi Anda hanya perlu menunjukkan batas kecepatan Anda. Anda hanya perlu mewujudkan apa artinya menjadi seorang guru jiwa tipe agility. Tentu saja, Anda bukan yang normal karena Anda memiliki jiwa bela diri kembar, jadi saya pikir Anda harus memamerkan keduanya, kombinasi kecepatan dan jiwa bela diri kembar Anda. Itu harus sama untuk semua orang, jadi tunjukkan saja kepada mereka apa yang Anda kuasai. Petik 2. Su Xiaoyan mengerutkan alisnya. Kapten, lalu apa yang harus saya lakukan? Potensi penuh saya hanya muncul di malam hari. Petik 2. Tang Wulin tersenyum masam. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaan dengan menggambarkannya dengan kata-kata. Anda sudah menggunakannya selama percobaan kedua, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukan bukti. Itu harus baik-baik saja selama Anda menjelaskan kemampuan Anda secara menyeluruh. Selama Anda berbicara kebenaran, saya tidak berpikir mereka akan menuntut Anda untuk menunjukkannya. Petik 2. Ekspresi Su Xiaoyan mereda. Saya mendapatkannya. Petik 2. Tang Wulin berkata, baiklah, istirahatlah sebanyak yang Anda bisa, semua orang. Ini adalah kesempatan langka. Dia menutup matanya dalam sekejap dan mulai bermeditasi saat dia selesai berbicara. Kekuatan esensi darahnya terkait erat dengan kekuatan jiwanya. Semakin besar kekuatan jiwanya, semakin kuat esensi darahnya. Tanpa makanan yang terlihat, satu-satunya pilihan adalah memulihkan kekuatan jiwanya. Namun, mereka tidak diberi banyak waktu untuk beristirahat. Bahkan 5 menit kemudian, Shen Yi kembali dengan 3 orang di belakangnya. 2,5 baya, sedangkan yang ketiga adalah seorang wanita tua. Wanita tua itu memegang tongkat di tangannya, kiprahnya goyah saat dia berjalan ke meja panjang dan duduk. Kedua pria parubaya itu memperlakukannya dengan hormat, duduk di setiap sisinya setelah dia duduk. Ini membuat Shen Yi berdiri di samping.
Wanita tua itu mengamati 4 peserta ujian yang masih bermeditasi di depannya, yang tidak mengetahui kedatangan ketiganya. Senyum tersungging di sudut mulutnya, dia berkata dengan suara serak, anak-anak ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin. Baiklah, Yi kecil, beritahu mereka bahwa kita sudah mulai. Petik 2. Ya, Penatua Kai. Sen Yi tidak menunjukkan ketidakpuasan pada bagaimana wanita tua itu memanggilnya, dan sebaliknya, menjawab dengan hormat. Dia mengambil langkah cepat menuju ke 4 peserta ujian untuk membangunkan mereka. Administrator percobaan ini ada di sini sekarang. Sen Yi bertanya, siapakah di antara kamu yang akan pergi dulu? Petik 2. Tang Wulin mempelajari rekan satu timnya saat dia mempertimbangkan. Karena mereka adalah tim beranggotakan 4 orang, ia harus menentukan metode terbaik untuk seluruh kelompok, terutama karena yang pertama naik kemungkinan akan meninggalkan kesan terdalam. Urutan mereka masuk sangat penting. Yang pertama untuk melanjutkan perlu pergi dengan keras. Xie, kamu duluan. Setelah mengumumkan keputusannya, dia bergeser ke sisi Xie dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Baik, Xie mengangguk lalu berdiri, berjalan ke tengah ruangan. Halo guru, katanya sambil membungkuk dalam-dalam pada 3 penguji. Wanita tua itu terkekeh. Nak, terus dan mulai. Anda hanya memiliki satu kesempatan, jadi tunjukkan kepada saya apa yang Anda kuasai. Petik 2. Ya, Xie menjawab dengan hormat sementara 3 cincin jiwa muncul di bawahnya. 2 kuning dan 1 ungu, 3 cincin jiwa bersinar di udara. Sesaat kemudian, cincin jiwa ketiganya, satu-satunya yang ungu, menyala. Tubuhnya kabur menjadi 3 klon identik berdiri berdampingan. Mereka tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. 3 Xie membungkuk kepada para guru, lalu, dalam sekejap, sosok mereka menjadi transparan ketika mereka berlari ke arah yang berbeda dengan langkah-langkah aneh. Masing-masing memegang Light Dragon Dagger. Udara mendesis ketika masing-masing belati mengiris udara. Garis miring itu tumbuh lebih cepat, kabur, hingga masing-masing dari ketiga sosok itu tampak seperti angin puyuh yang meronta-ronta. Klon melayang di sekitar daerah itu, angin bertiup kencang saat mereka melawan lawan imajiner di mata badai. Kedua guru setengah baya itu tercengang. Menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyelimuti arena, mereka dapat mengatakan bahwa klon yang tidak terlihat ini adalah eksistensi nyata. Bab 260. Bab 260 Pengadilan keempat. Bab 260 Pengadilan keempat. Keterampilan jiwa yang menghasilkan klon bukanlah sesuatu yang istimewa, dan sebenarnya adalah pemandangan umum di antara para master jiwa tipe agility. 3 klon cukup mengesankan, tetapi masih tidak bisa dianggap banyak oleh Shrek Academy. Namun, 6 klon adalah cerita yang berbeda, terutama karena setengahnya tidak terlihat. 30 detik kemudian, ketiga klon bergabung kembali menjadi satu angka. Keringat menetes dari dahi Xie saat dia membungkuk kepada 3 guru 3 kali. Saya selesai dengan kinerja saya. Petik 2. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh minat. Nak, jiwa bela diri kembaranmu mirip satu sama lain, kan? Iya itu betul. Xie tidak terkejut dengan wawasan Penatua tentang rahasianya. Bagaimanapun juga, ini adalah Akademi Shrek. Wanita tua itu mengangguk. Tidak buruk, tapi kamu masih kurang kontrol. Anda hanya menggaruk permukaan Ghost Shadow Perplexing Track Tangsek. Jangan mencoba untuk mempercepat kemajuan dan jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Persempit track hantu bayangan Anda lebih banyak sebelum memberikan semua klon Anda kemampuan yang sama. Selain itu, kekuatan spiritual Anda terlalu lemah saat ini. Tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki kontrol penuh atas 3 klon sekaligus. Fokus pada penguatan kekuatan spiritual Anda terlebih dahulu. Jika Anda dapat mencapai wilayah Laut Roh dalam waktu 3 tahun, masa depan Anda tidak akan terbatas. Petik 2. Xie cukup bangga pada dirinya sendiri. Dengan Twin Dragon klonenya, masing-masing memanfaatkan Ghost Shadow membelah trek melawan satu target, dia menganggap dirinya cukup tangguh. Namun, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membantah kritik wanita tua itu. Dia telah memukul setiap paku tepat di kepala, menunjukkan setiap kelemahannya. Xie dengan senang membungkuk sekali lagi, kepalanya hampir mencelupkan ke bawah lututnya. Kekaguman membuncah dari lubuk hatinya. Terima kasih atas bimbingannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri. Petik 2. MN. Wanita tua itu mengangguk. Selanjutnya, petik 2. Xie kembali ke yang lain dengan malu, bahu terkulai dan wajahnya pahit. Orang berikutnya yang naik adalah Su Xiaoyan. Mirip dengan Xie, dia telah menerima beberapa instruksi dari Tang Wulin. Apa yang salah denganmu? Apakah Anda depresi? Tanya Tang Wulin Xie lembut. Xie tertawa getir sebagai tanggapan. Betul, awalnya saya pikir saya sangat luar biasa, tetapi saya tidak berpikir saya melakukannya dengan sangat baik dalam percobaan ini. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dengan tenang.
Tidak apa-apa, sebenarnya, saya pikir justru sebaliknya. Saya yakin Anda mencetak gol cukup tinggi. Nenek itu jelas merupakan tokoh sentral di antara ketiga guru itu. Jika dia mengira kau kayu busuk yang tidak bisa diukir, apakah dia akan memberimu banyak nasihat? Selain itu, kami siswa. Kami datang ke Shrek untuk belajar. Apa gunanya datang jika kita sudah tahu segalanya? Petik 2. Xie tercengang. Betul, saya tidak mengerikan, nenek itu baru saja memberitahu saya bagaimana membuat kemajuan di masa depan. Tang Wulin menepuk kakinya. Mari kita lihat. Petik 2. Su Xiaoyan berdiri di tengah ruangan dan membungkuk kepada tiga guru. Kamu bisa mulai, kata wanita tua itu. Saya minta maaf yang tulus kepada tiga penguji, kata Su Xiaoyan. Aku tidak bisa menunjukkan kepadamu keahlianku karena masih siang hari. Jiwa bela diri saya berbeda di malam hari. Dari perspektif tertentu, saya dapat dianggap sebagai monster dari seorang guru jiwa. Itu sebabnya saya datang ke Shrek. Petik 2. Memindahkan penguji dengan kata-kata saja bukanlah tugas yang mudah. Tang Wulin tahu ini, jadi dia telah menginstruksikannya untuk segera menunjukkan keunikannya. Menjadi monster adalah moto Shrek. Menyebut dirinya sendiri akan langsung menarik perhatian para penguji. Oh, lalu apa bedanya kamu di malam hari? Tanya penguji di sebelah kiri wanita tua itu. Su Xiaoyan memanggil tongkat esnya dan meraihnya dengan tangan kanannya, dua cincin jiwa kuning naik saat dia melakukannya. Pada siang hari, jiwa bela diri saya hanya staf es, yang unggul dalam mengendalikan medan perang dan serangan jarak jauh. Pada malam hari, saya mendapatkan kekuatan cahaya bintang, dan jiwa bela diri saya berubah menjadi staf es Starwheel, mengubah keterampilan jiwa saya. Petik 2. Percikan kegembiraan muncul di mata wanita tua itu. Aku tahu staf es Starwheel. Itu berasal dari keluarga Su sejak lama, tetapi tidak banyak dari mereka yang memilikinya. Nama keluarga Anda adalah Su. Petik 2. Kata-kata wanita tua itu mengejutkan Su Xiaoyan. Betul, Anda tahu tentang keluarga saya. Petik 2. Wanita tua itu tersenyum dengan tenang. Ada beberapa hal di dunia master jiwa yang Shrek tidak ketahui. Anda bisa kembali sekarang. Petik 2. Su Xiaoyan menganga padanya, tapi aku belum selesai menjelaskan. Petik 2. Alis wanita tua itu berkerut. Karena aku tahu tentang asal-usulmu, mengapa aku tidak tahu tentang kontrol absolut dari keterampilan jiwa cahaya bintangmu? Sekarang kembali ke temanmu. Petik 2. Oh, Su Xiaoyan membungkuk lagi sebelum pergi. Tang Wulin sudah berdiri untuk menyambut Su Xiaoyan kembali, mengangguk dengan persetujuan. Kamu bagus sekali. Santai. Petik 2. Kata-kata kepastiannya menyebabkan ketegangan mengalir keluar dari tubuhnya. Tang Wulin berjalan melewatinya menuju pusat ruangan. Wanita tua itu memeriksa Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Kamu tampak cukup percaya diri. Hah, kata-katanya membuatnya lengah, tetapi dia dengan cepat menyadari kesalahannya dan membungkuk. Salam untuk tiga penguji. Petik 2. Wanita tua itu tersenyum aneh. Mereka sepertinya mempercayaimu. Tunjukkan pada saya apa yang dapat Anda lakukan. Perlihatkan pada saya, mengapa mereka begitu percaya padamu. Petik 2. Iya nih, Tang Wulin tidak menjelaskan sendiri. Dia sekarang menyadari bahwa ketiga penguji itu kemungkinan telah mendengar segala yang dia bisikkan ke telinga Xie dan Su Xiaoyan. Mereka benar-benar tangguh, layak menjadi guru Akademi Shrek. Spesialisasi saya adalah kekuatan, katanya. Cahaya keemasan melintas di matanya dan esensi darahnya meletus keluar. Di dunianya sendiri, ia bisa mendengar suara darahnya memompa melalui nadinya seperti sungai besar. Lengan kanannya bengkak dengan kekuatan, sisi emas menutupi itu. Kemudian sebuah cincin jiwa emas muncul. Ah, syok menghapus senyum dari wajah wanita tua itu, matanya terbelalak pada cincin jiwa yang gemilang. Di sampingnya, dua pemuji lainnya juga ternganga melihat pemandangan di depan mereka. Semua warna cincin jiwa bisa sudah lama didirikan di dunia Tuan Jiwa. Putih mewakili cincin jiwa 10 tahun, kuning berarti 100 tahun, ungu berarti 1000 tahun, hitam menunjukkan 10.000 tahun, dan merah menandakan 100.000 tahun. Cincin jiwa yang normal bisa menjadi salah satu dari 5 warna itu. Namun, dalam seluruh sejarah benua Douluo, cincin jiwa dengan warna khusus telah muncul. Munculnya cincin jiwa semacam itu menandakan kekuatan yang sangat besar. Dalam sejarah Akademi Shrek, cincin jiwa emas pernah muncul 1 kali. Tang San dari Shrek Seven Monsters asli, pendiri Sekte Tang, telah membunuh 1 juta tahun jiwa buas dan mendapatkan cincin jiwa emas. Namun cincin jiwa jutaan tahun hanya muncul 2 kali dalam sejarah benua Douluo. Orang kedua yang memiliki cincin jiwa jutaan tahun adalah sosok legendaris yang diambil dari nama plaza, pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Namun, cincin jiwa jutaan tahun Huo Yuhao berbeda dari cincin Tang San. Kulitnya putih dan dengan mudah bisa disamarkan sebagai cincin jiwa 10 tahun.
Menurut analisis generasi selanjutnya dari para penguasa jiwa, cincin jiwa jutaan tahun Tang San telah diperoleh secara langsung dari seekor binatang buas, menghasilkan warna emasnya. Huo Yuhao, di sisi lain, cukup beruntung untuk bergabung dengan Skydream Icewom jutaan tahun yang telah tertidur hingga mencapai tingkat juta tahun. Ini adalah alasan perbedaan warna. Meskipun cincin jiwa Spirit Ice Douluo menjadi sangat kuat, itu tidak setara dengan cincin jiwa emas Tang San. Bab 261. Bab 261 sebuah tes kekuatan. Setelah menciptakan jiwa roh es Douluo Huo Yuhao entah bagaimana berhasil mendapatkan cincin jiwa oranye emas, yang menyediakan beberapa keterampilan jiwa dari roh-roh jahat. Dia benar-benar luar biasa. Cincin jiwa dengan warna-warna khusus jarang muncul sepanjang sejarah, dan Huo Yuhao dan Tang San yang legendaris adalah contoh paling menonjol dari orang-orang yang memilikinya. Mengingat hal ini, meskipun Tang Wulin hanya memiliki cincin jiwa emas tunggal, itu segera menarik perhatian semua orang. Setelah pulih dari keterkejutannya, wanita tua itu mengerutkan alisnya. Cincin jiwamu cukup unik, sepertinya tidak terbuat dari kekuatan jiwa. Saya merasakan fluktuasi esensi darah yang berasal darinya, tetapi kekuatan jiwa Anda benar-benar tenang. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Jujur, aku juga tidak tahu, jawab Tang Wulin dengan tenang. Aku hanya tahu bahwa esensi darahku sangat kuat. Saya pikir kemampuan ini berasal dari garis keturunan saya, tetapi karena itu memberi saya keterampilan jiwa, tampaknya menjadi semacam cincin jiwa. Petik 2. Saat Tang Wulin berbicara, cincin emas menyala, dan auman naga meletus dari tubuhnya. Otot-ototnya membengkak ketika lapisan cahaya keemasan menyelimutinya. Ini, tubuh naga emas. Anda memiliki garis keturunan naga emas. Wanita tua itu tergagap. Kata-katanya mengejutkan Tang Wulin. Nama skill jiwa muncul di pikiranku, jadi bagaimana wanita tua ini tahu itu? Pernahkah seseorang dalam situasi seperti saya di masa lalu? Tidak, itu tidak mungkin. Dia berkata naga emas, tapi yang tersegel di dalam tubuhku adalah Raja Naga Emas. Mereka harus menjadi dua hal yang berbeda. Ketika pikirannya bekerja keras untuk memahami situasi, wanita tua itu muncul di depannya dalam sekejap. Pukul saya. Wanita tua itu menatapnya dengan mata yang dalam dan bijaksana. Pun Yu, Tang Wulin ragu-ragu bertanya, jelas terkejut. Meskipun dia tahu betapa perkasa seorang penguji Shrek Academy, wanita tua di depannya tampak seolah-olah dia sudah memiliki satu kaki di kuburan. Dia ragu bahwa dia bisa mengambil salah satu pukulannya. Kekuatan saya melebihi 500 kg sejak lama, tetapi dengan tubuh naga emas, saya pikir mungkin lebih dari 5.000 kg. Jangan khawatir tentang aku, kata wanita tua itu dengan tidak sabar. Tulang belulang saya cukup kuat. Jika Anda benar-benar membunuh saya, Anda bisa langsung memasuki paviliun Dewa Laut. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata, harap hati-hati kalau begitu. Petik 2. Dan dia melemparkan pukulan ke arahnya. Bang! Tang Wulin tiba-tiba merasakan sesuatu memukul lengannya, langsung menamparkan pukulannya ke samping. Apakah kamu belum makan? Wanita tua itu menyalak dengan nada memarahi. Gunakan kekuatan. Orang-orang yang menonton dari sela-sela sudah jelas melihat apa yang terjadi. Saat kepalan tangan Tang Wulin meletus, wanita tua itu dengan santai menepisnya seolah itu lalat rumah. Kesadaran mereka akan kekuatannya hanya membuat pemandangan ini semakin mengejutkan. Bahkan jika itu bukan pukulan kekuatan penuh, Tang Wulin masih naga dalam bentuk manusia. Namun, dia hanya menyadari apa yang telah terjadi. Tang Wulin merasa lebih baik tentang meninju wanita tua itu. Dia menarik napas dalam-dalam, perutnya sepertinya membengkak ketika suara siulan tajam menembus udara. Lengannya bengkak bahkan dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, sisi emasnya bersinar cemerlang. Dengan geraman nyaring, dia melemparkan semua kekuatan itu ke sebuah pukulan peledak yang diarahkan pada wanita tua itu. Namun, pukulan ini berbeda. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga menggema di seluruh ruangan setelah kepalan tangannya, bahkan meninggalkan bayangan emas. Bang! Tinjunya tiba-tiba berhenti di telapak tangan wanita tua itu. Wanita tua itu tidak bergerak satu inci pun dan tanpa ekspresi seperti sebelumnya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding karet, semua kekuatannya langsung menghilang. Ini, Tang Wulin merasa sama tidak berdaya seperti Xie. Dia benar-benar dapat mengambil pukulan saya tanpa menggunakan jiwa bela diri atau kekuatan jiwanya. Dia sangat kuat. Hanya itu, tanya wanita tua itu dengan datar. Kamu hanya sekuat ini. Kekecewaan di matanya memicu rasa bangga pria itu. Aku bahkan lebih kuat dari ini, katanya, mempersiapkan tinjunya sekali lagi. Sulur cahaya keemasan menari-nari saat itu berubah menjadi cakar naga emas. Dengan Golden Dragon Body diaktifkan, gemuruh rendah bisa terdengar memancar dari cakarnya, seolah-olah kemegahan penindasan saja sudah cukup untuk membuat udara bergetar. Cahaya melintas di mata wanita tua itu.
Ayo, katanya. Bernafas dalam-dalam, Tang Wulin melemparkan pukulan ketiganya berteriak keluar. Kali ini dia tidak menahan apapun, menuangkan semua kekuatannya ke pukulan ini. Berbeda dengan pukulan kedua, darahnya melolong ketika semua esensi darahnya menyatu di lengan kanannya. Raungan naga agung memenuhi udara saat dia meninju. Tidak ada ledakan sonik yang menemani tinjunya kali ini karena udara sendiri berpisah sebelum kekuatannya. Meskipun wanita tua itu hampir tidak bergerak seperti sebelumnya, kali ini dia melemparkan pukulannya sendiri. Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan melihat cahaya melilit wanita tua itu ketika 9 cincin cahaya yang cemerlang muncul. Sebelum mereka bisa memahami apa yang terjadi, kedua tangan itu bertemu. Ledakan, terbang mundur seperti peluru artileri, Tang Wulin menabrak dinding 20 meter di belakangnya, menanamkan dirinya ke dalamnya. Wanita tua itu tetap di tempatnya berdiri, tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia kembali ke tempat duduknya di meja. Selanjutnya, petik 2. Kapten Wulin, para anggota kelas 0 berteriak serempak, segera bergegas ke sisinya. Aku baik-baik saja, kata Tang Wulin dengan batuk. Puing-puing berjatuhan dari dinding ketika dia melepaskan diri darinya. Dinding ini sangat tebal, Tang Wulin benar-benar baik-baik saja. Selama bentrokan kedua tinju mereka, dia merasa seolah-olah sedang meninju balon raksasa. Kekuatan elastis yang luar biasa telah mengirimnya terbang ke dinding. Dia lebih dari cukup tangguh untuk mengalami tertanam ke dalam dinding dan berjalan pergi tanpa cedera, tapi tetap saja, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. 3 pukulan itu telah membuatnya kehabisan esensi darah, dan sekarang tubuhnya terasa lemah. Gu Yue membantunya berdiri. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Tang Wulin mengangguk. Santai, saya hanya perlu istirahat sejenak dan saya akan dalam kondisi prima. Sebenarnya, kurasa aku masih agak lapar. Petik 2. Jika saya makan dengan baik sekarang, apakah esensi darah saya pulih lebih cepat? Sayang sekali tidak ada makanan di sini. Disibukkan dengan kondisi Tang Wulin, para siswa belum melihat ekspresi kaget di wajah Shen Yi dan 2 penguji lainnya. Rahang mereka telah jatuh. Tang Wulin duduk di kursi, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai menggunakan metode surga misterius untuk menyesuaikan kekuatan jiwanya dan memulihkan esensi darahnya. Napasnya masih agak kasar saat matanya melayang ke arah wanita tua itu, terpesona di dalam diri mereka. Kekuatannya tak terduga, saya tidak berpikir bahwa bahkan Guru Wu dapat membandingkan. Gu Yue berjalan ke tengah ruangan, ekspresinya agak suram. Dia tidak membungkuk seperti ketiga teman sekelasnya di depannya. Sebaliknya, dia hanya mengangguk. Aku mulai sekarang. Petik 2. Shen Yi mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani bertindak begitu angkuh di depan penguji Shrek Academy. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan bersandar di kursinya. Pergilah kalau begitu. Petik 2. Mata Gu Yue berbinar ketika 3 cincin jiwa muncul di bawahnya, 2 kuning dan 1 ungu. Dia membalik tangannya untuk membentuk-bentuk mangkuk dengan telapak tangannya, cahaya kuning berkumpul di dalamnya sesaat kemudian. Cahaya kuning itu stabil dan lembut, karakteristik elemen bumi. Elemen bumi berputar di tangannya dan secara bertahap membeku menjadi bentuk fisik. Kontrol unsur. Jadi dia menunjukkan kekuatan-kekuatan rohaninya. 3 penguji itu langsung sampai pada kesimpulan yang sama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menantang pemahaman mereka. Gu Yue mengambil bola cahaya kuning di tangan kirinya, lalu mulai memahatnya dengan tangan kanannya. Setiap sentuhan lembut jari-jarinya menciptakan kelopak, sampai akhirnya, dia memegang bunga kuning dengan 9 kelopak. Bunga 9 kelopak berputar perlahan, sifat dunia lain yang mempesona. Pria parubaya di sebelah kanan memberi sedikit persetujuan. Jiwa bela diri tipe unsur jarang terlihat, dan kekayaan kekuatan spiritual Gu Yue dan kontrol yang kuat terhadap elemen terbukti mengesankan. Namun, ini masih berada dalam batas-batas apa yang dianggap normal. Bab 262. Keterampilan jiwa yang menghasilkan klon bukanlah sesuatu yang istimewa, dan sebenarnya adalah pemandangan umum di antara para master jiwa tipe agility. 3 klon cukup mengesankan, tetapi masih tidak bisa dianggap banyak oleh Shrek Academy. Namun, 6 klon adalah cerita yang berbeda, terutama karena setengahnya tidak terlihat. 30 detik kemudian, ketiga klon bergabung kembali menjadi satu angka. Keringat menetes dari dahi Xie Xie saat dia membungkuk kepada 3 guru 3 kali. Saya selesai dengan kinerja saya. Petik 2. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh minat. Nak, jiwa bela diri kembaranmu mirip satu sama lain, kan? Iya itu betul. Xie Xie tidak terkejut dengan wawasan penatua tentang rahasianya. Bagaimanapun juga, ini adalah Akademi Shrek. Wanita tua itu mengangguk. Tidak buruk, tapi kamu masih kurang kontrol. Anda hanya menggaruk permukaan Ghost Shadow Perplexing Track Tangsek. Jangan mencoba untuk mempercepat kemajuan dan jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah.
Persempit track hantu bayangan Anda lebih banyak sebelum memberikan semua klon Anda kemampuan yang sama. Selain itu, kekuatan spiritual Anda terlalu lemah saat ini. Tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki kontrol penuh atas 3 klon sekaligus. Fokus pada penguatan kekuatan spiritual Anda terlebih dahulu. Jika Anda dapat mencapai wilayah Laut Roh dalam waktu 3 tahun, masa depan Anda tidak akan terbatas. Petik 2. Xie cukup bangga pada dirinya sendiri. Dengan Twin Dragon klonenya, masing-masing memanfaatkan Ghost Shadow membelah trek melawan satu target, dia menganggap dirinya cukup tangguh. Namun, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membantah kritik wanita tua itu. Dia telah memukul setiap paku tepat di kepala, menunjukkan setiap kelemahannya. Xie dengan senang membungkuk sekali lagi, kepalanya hampir mencelupkan ke bawah lututnya. Kekaguman membuncah dari lubuk hatinya. Terima kasih atas bimbingannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri. Petik 2. MN. Wanita tua itu mengangguk. Selanjutnya, petik 2. Xie kembali ke yang lain dengan malu, bahu terkulai dan wajahnya pahit. Orang berikutnya yang naik adalah Su Xiaoyan. Mirip dengan Xie, dia telah menerima beberapa instruksi dari Tang Wulin. Apa yang salah denganmu? Apakah Anda depresi? Tanya Tang Wulin Xie lembut. Xie tertawa getir sebagai tanggapan. Betul, awalnya saya pikir saya sangat luar biasa, tetapi saya tidak berpikir saya melakukannya dengan sangat baik dalam percobaan ini. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Tidak apa-apa, sebenarnya, saya pikir justru sebaliknya. Saya yakin Anda mencetak gol cukup tinggi. Nenek itu jelas merupakan tokoh sentral di antara ketiga guru itu. Jika dia mengira kau kayu busuk yang tidak bisa diukir, apakah dia akan memberimu banyak nasihat? Selain itu, kami siswa. Kami datang ke Shrek untuk belajar. Apa gunanya datang jika kita sudah tahu segalanya? Petik 2. Xie tercengang. Betul, saya tidak mengerikan, nenek itu baru saja memberitahu saya bagaimana membuat kemajuan di masa depan. Tang Wulin menepuk kakinya. Mari kita lihat. Petik 2. Su Xiaoyan berdiri di tengah ruangan dan membungkuk kepada 3 guru. Kamu bisa mulai, kata wanita tua itu. Saya minta maaf yang tulus kepada 3 penguji, kata Su Xiaoyan. Aku tidak bisa menunjukkan kepadamu keahlianku karena masih siang hari. Jiwa bela diri saya berbeda di malam hari. Dari perspektif tertentu, saya dapat dianggap sebagai monster dari seorang guru jiwa. Itu sebabnya saya datang ke Shrek. Petik 2. Memindahkan penguji dengan kata-kata saja bukanlah tugas yang mudah. Tang Wulin tahu ini, jadi dia telah menginstruksikannya untuk segera menunjukkan keunikannya. Menjadi monster adalah moto Shrek. Menyebut dirinya sendiri akan langsung menarik perhatian para penguji. Oh, lalu apa bedanya kamu di malam hari? Tanya penguji di sebelah kiri wanita tua itu. Su Xiaoyan memanggil tongkat esnya dan meraihnya dengan tangan kanannya, 2 cincin jiwa kuning naik saat dia melakukannya. Pada siang hari, jiwa bela diri saya hanya staf es, yang unggul dalam mengendalikan medan perang dan serangan jarak jauh. Pada malam hari, saya mendapatkan kekuatan cahaya bintang, dan jiwa bela diri saya berubah menjadi staf es Starwheel, mengubah keterampilan jiwa saya. Petik 2. Percikan kegembiraan muncul di mata wanita tua itu. Aku tahu staf es Starwheel. Itu berasal dari keluarga Su sejak lama, tetapi tidak banyak dari mereka yang memilikinya. Nama keluarga Anda adalah Su. Petik 2. Kata-kata wanita tua itu mengejutkan Su Xiaoyan. Betul, Anda tahu tentang keluarga saya. Petik 2. Wanita tua itu tersenyum dengan tenang. Ada beberapa hal di dunia master jiwa yang Shrek tidak ketahui. Anda bisa kembali sekarang. Petik 2. Su Xiaoyan menganga padanya, tapi aku belum selesai menjelaskan. Petik 2. Alis wanita tua itu berkerut. Karena aku tahu tentang asal-usulmu, mengapa aku tidak tahu tentang kontrol absolut dari keterampilan jiwa cahaya bintangmu? Sekarang kembali ke temanmu. Petik 2. Oh, Su Xiaoyan membungkuk lagi sebelum pergi. Tang Wulin sudah berdiri untuk menyambut Su Xiaoyan kembali, mengangguk dengan persetujuan. Kamu bagus sekali. Santai. Petik 2. Kata-kata kepastiannya menyebabkan ketegangan mengalir keluar dari tubuhnya. Tang Wulin berjalan melewatinya menuju pusat ruangan. Wanita tua itu memeriksa Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Kamu tampak cukup percaya diri. Hah, kata-katanya membuatnya lengah, tetapi dia dengan cepat menyadari kesalahannya dan membungkuk. Salam untuk 3 penguji. Petik 2. Wanita tua itu tersenyum aneh. Mereka sepertinya mempercayaimu. Tunjukkan pada saya apa yang dapat Anda lakukan. Tunjukkan padaku, mengapa mereka begitu percaya padamu. Petik 2. Iya nih, Tang Wulin tidak menjelaskan sendiri. Dia sekarang menyadari bahwa ketiga penguji itu kemungkinan telah mendengar segala yang dia bisikkan ke telinga Xie dan Su Xiaoyan. Mereka benar-benar tangguh, layak menjadi guru Akademi Shrek. Spesialisasi saya adalah kekuatan, katanya.
Cahaya keemasan melintas di matanya dan esensi darahnya meletus keluar. Di dunianya sendiri, ia bisa mendengar suara darahnya memompa melalui nadinya seperti sungai besar. Lengan kanannya bengkak dengan kekuatan, sisik emas menutupi itu. Kemudian sebuah cincin jiwa emas muncul. Ah! Syok menghapus senyum dari wajah wanita tua itu, matanya terbelalak pada cincin jiwa yang gemilang. Di sampingnya, dua pemuji lainnya juga ternganga melihat pemandangan di depan mereka. Semua warna cincin jiwa bisa sudah lama didirikan di dunia Tuan Jiwa. Putih mewakili cincin jiwa 10 tahun, kuning berarti 100 tahun, ungu berarti 1000 tahun, hitam menunjukkan 10.000 tahun, dan merah menandakan 100.000 tahun. Cincin jiwa yang normal bisa menjadi salah satu dari 5 warna itu. Namun, dalam seluruh sejarah benua Douluo, cincin jiwa dengan warna khusus telah muncul. Munculnya cincin jiwa semacam itu menandakan kekuatan yang sangat besar. Dalam sejarah Akademi Shrek, cincin jiwa emas pernah muncul 1 kali. Tang San dari Shrek Seven Monsters asli, pendiri Sekte Tang, telah membunuh 1 juta tahun jiwa buas dan mendapatkan cincin jiwa emas. Namun cincin jiwa jutaan tahun hanya muncul 2 kali dalam sejarah benua Douluo. Orang kedua yang memiliki cincin jiwa jutaan tahun adalah sosok legendaris yang diambil dari nama Plaza, pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Namun, cincin jiwa jutaan tahun Huo Yuhao berbeda dari cincin Tang San. Kulitnya putih dan dengan mudah bisa disamarkan sebagai cincin jiwa 10 tahun. Menurut analisis generasi selanjutnya dari para penguasa jiwa, cincin jiwa jutaan tahun Tang San telah diperoleh secara langsung dari seekor binatang buas, menghasilkan warna emasnya. Huo Yuhao, di sisi lain, cukup beruntung untuk bergabung dengan Skydream Icewam jutaan tahun yang telah tertidur hingga mencapai tingkat juta tahun. Ini adalah alasan perbedaan warna. Meskipun cincin jiwa Spirit Ice Douluo menjadi sangat kuat, itu tidak setara dengan cincin jiwa emas Tang San. Bab 263. Bab 263 Aku tidak ingin. Gadis, apakah kamu ingin menjadi muridku? Dia bertanya sambil tersenyum. Gu Yue terkejut, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Petik 2. Kamu tidak mau. Wanita tua itu tercengang. Mengapa? Tak ada alasan. Aku hanya tidak mau. Petik 2. Gu Yue, jangan bicara seperti itu. Shen Yi dengan cepat mendekati untuk menegurnya. Apakah kamu tahu siapa ini? Penatua Kai adalah penatua Paviliun Dewa Laut Shrek Academy yang paling dijaga. Gelarnya adalah Silver Moon. Dia adalah Douluo Silver Moon yang berdiri di puncak benua. Kamu beruntung memiliki kesempatan untuk menjadi muridnya. Petik 2. Jelas, tidak ada siswa yang akrab dengan wanita tua yang terhormat ini sebelumnya. Namun, penyebutan tentang Silver Moon Douluo mengirim getaran pada banyak orang. 6 tahun lalu, dia memiliki reputasi di seluruh benua sebagai eksentrik yang menggetarkan surga, tidak menghasilkan siapapun dan selalu melakukan apa yang dia mau. Amukannya yang umum telah membalik seluruh dunia Master Jiwa dengan terbalik. Perdamaian hanya kembali ke benua itu ketika Akademi Shrek mengirim orang untuk mengambilnya. Seperti itu, dia menghilang tanpa jejak dari mata publik. Gu Yue bertemu mata Shen Yi, tapi dia menggerogoti bibirnya, menggelengkan kepalanya lagi. Dia memukul Wulin jadi aku tidak ingin menjadi muridnya. Petik 2. Baik Penatua Kai maupun Shen Yi tidak mengharapkan ini menjadi masalah Gu Yue. Perilakunya yang sebal sebenarnya didorong oleh pukulan Penatua Kai yang membuat Tang Wulin terbang. Tidak puas, Penatua Kai berkata, omong kosong. Cakar anak itu istimewa. Jika saya tidak menggunakan kekuatan untuk mengirimnya terbang, cengkeramannya akan mencengkeram tulang tua saya dan melukai saya. Aku bahkan tidak menyakitinya. Petik 2. Dua pemuji setengah baya terpana pada ledakan tua itu. Ada permintaan maaf tersembunyi di kata-katanya. Dia sebenarnya meminta maaf kepada anak berusia 13 tahun. Gu Yue berbalik menghadap Tang Wulin. Gu Yue, aku baik-baik saja. Sangat, pikirkan ini baik-baik. Kata-kata itu keluar dari mulut Tang Wulin, dengan kikuk dan tanpa rahmat. Dia mengerti betapa besar peluang ini. Gu Yue kembali ke Penatua Kai, matanya sungguh-sungguh. Dimanapun mereka berada, aku juga akan berada. Kami tidak akan dipisahkan. Jika mereka memasuki pelataran dalam, maka saya juga akan masuk. Petik 2. Kenapa kamu segenggam itu? Baiklah, silakan saja. Saya tidak peduli lagi. Penatua Kai menjentikkan lengan bajunya sebelum menyerbu. Kemarahan Penatua Kai mengejutkan Shen Yi. Beberapa saat kemudian, dia dengan cepat mengikuti untuk menjelaskan atas nama siswa, tetapi Penatua Kai tidak akan memilikinya. Tang Wulin mendekati Gu Yue, menarik lengannya. Kenapa kau melakukan itu? Mengapa Anda membiarkan kesempatan yang begitu menakjubkan lolos begitu saja? Tidakkah Anda melihat seberapa kuat Penatua Kai itu? Dia adalah Douluo judul berdering 9. Dan cincin jiwanya yang terlemah masih di level 1000 tahun. Dia bahkan memiliki cincin jiwa merah 100.000 tahun.
Apakah Anda tahu seberapa jarang orang pada levelnya di benua ini? Aku tidak percaya kau menolak tawarannya. Petik 2. Gu Yue bertemu dengan tatapannya, genangan matanya berputar dengan niat jujur. Dia memukulmu jadi aku tidak senang. Kata-kata sederhana ini menutup mulut Tang Wulin. Sementara itu, Xie Xie dan Su Xiaoyan menarik wajah aneh. Xie Xie tidak bisa membantu tetapi berkata, kamu tahu, aku selalu berpikir aku sombong, tapi sekarang aku tahu apa kesombongan yang sebenarnya. Gu Yue, kamu luar biasa. Petik 2. Su Xiaoyan tertawa. Big Sis Gu Yue sangat jujur. Sangat. Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya. Apakah ini akan memengaruhi ujian kita? Penatua Kei itu tampaknya benar-benar berpengaruh di Akademi Shrek. Apakah ada yang baik menunggu kami sekarang karena kami telah menyinggung perasaannya? Benar saja, Shen Yi kembali beberapa saat kemudian dengan ekspresi pucat. Dia menunjuk jari gemetar pada Gu Yue. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang memimpikannya kesempatan untuk menjadi murid Penatua Kei? Petik 2. Gu Yue tetap diam, kepalanya menunduk. Dia sudah memberi Tang Wulin satu-satunya penjelasan, tidak akan ada lagi yang keluar dari bibir itu. Dengan cemas, Tang Wulin berkata, maaf, itu kesalahan kami. Gu Yue sedikit lelah sekarang jadi dia tidak berpikir dengan benar. Guru Shen Yi, bisakah kita melanjutkan ujian? Petik 2. Shen Yi menghela nafas. Ujianmu harus selesai di sini, tapi kalian semua bisa melanjutkan. Saya sudah memberitahu guru, jadi semoga dia bisa menenangkan kemarahan Penatua Kei. Ayo pergi sekarang. Petik 2. Dengan cepat, dia memimpin mereka keluar dari aula besar dan ke bagian paling dalam gedung sekolah. Uji coba kelima menguji bakatmu. Nah, lebih seperti profesi kedua Anda, kata Shen Yi. Xie Xie bertanya penuh percaya diri, Guru Shen, berapa banyak poin yang kita dapatkan untuk persidangan keempat? 0 poin. Anda semua mendapat poin 0. Shen Yi memelototinya. 0 poin. Bukankah itu terlalu kecil? Bahkan jika kita tidak luar biasa, bukankah kita masih harus mencapai beberapa poin? Atau apakah Anda mengatakan bahwa Shrek Academy tidak bisa tidak memihak? Apakah ini karena kita menyinggung Penatua Kei itu? Xie Xie hampir meledak di tempat ketika dia mendengar skor mereka. Ini adalah kemunduran besar. Selain itu, ia merasa bahwa penampilan mereka sangat spektakuler. Shen Yi menatap tajam ke arah mereka. Di Akademi Shrek, Paviliun Dewa Laut membuat aturan. Jika Penatua Kei mengatakan Anda mendapatkan poin 0, maka Anda mendapatkan poin 0. Tidak ada yang bisa membantahnya, bahkan penatua lainnya pun tidak. Dan sekarang setelah Anda mencetak poin 0, Anda tidak bisa masuk ke pengadilan inti bahkan jika Anda benar-benar luar biasa dalam uji coba selanjutnya. Matanya beralih ke Gu Yue. Apakah kamu mengerti konsekuensi dari impulsif sekarang? Gu Yue tidak membalas, mengikuti Tang Wulin dalam diam. Mereka segera tiba di kamar lain. Ukurannya hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi ada meja yang tersebar di ruangan ini, tumpukan barang-barang lainnya berserakan di mana-mana. Setelah mengamati ruangan itu, mata Tang Wulin berbinar. Di antara banyak meja ada satu yang cocok untuk pandai besi. Namun, kegembiraannya berlangsung singkat. Duduk di belakang meja penguji adalah sosok yang dikenalnya. Penatualah yang menyerbu dalam persidangan sebelumnya. Penatua Kei. Dia mencibir padanya ketika mata mereka bertemu. Penatua Kei, kamu. Shen Yi kehilangan kata-kata. Penatua Kei mendengus. Untuk uji coba kelima, kalian semua skor 0 poin. Petik 2. Kemarahan menggelegak ke permukaan mata Gu Yue pada kata-kata Penatua Kei, tetapi tepat ketika dia akan menyerang, Tang Wulin menariknya ke belakangnya. Kemudian, dia mengarahkan pandangan tegas pada Xie Xie untuk menghentikannya berbicara juga. Ini adalah Akademi Shrek, wilayah asal Penatua Kei. Tidak ada gunanya membantah dia di sini. Penatua Kei, bukankah ini terlalu banyak? Shen Yi membuat ekspresi tak berdaya dan terkejut. Meskipun Penatua Kei terkenal karena eksentrik, kebenaran bukanlah bagian dari karakternya. Pada tahun-tahun di mana dia telah menimbulkan masalah di seluruh benua, dia bertindak terlalu berlebihan. Kalau tidak, Akademi Shrek tidak akan mengirim orang untuk mengambilnya. Tapi perilakunya saat ini, jangan bilang aku tidak memberi Zuoshi wajah apapun. Jika mereka berhasil dengan baik dalam uji coba berikut, mereka masih akan bisa memasuki lapangan dalam meskipun mencetak 0-2 kali. Jika tidak, mereka dapat kembali ke tempat asalnya. Petik 2. Poin 0. Kami mendapat 0 poin lagi. Tang Wulin tidak tahu berapa banyak cobaan di sana, tapi ini sudah yang kelima kalinya. Beban itu akan sulit diatasi. Berapa skor kelulusannya? Ketika Gu Yue menggeliat di belakangnya, dia menahannya dengan pegangan besi. Adalah bodoh untuk membuat Penatua Kei marah lebih jauh. Dia menekan amarahnya demi tim. Sebagai kapten, dia tidak bisa bertindak lebih dulu dan berpikir kemudian. Masa depan timnya tergantung padanya.
Wajah Shen Yi berubah menjadi topeng keburukan dan dia tidak bergerak sampai beberapa saat kemudian. Dia tahu bahwa ujian masuk memiliki 10 percobaan, masing-masing menguji sesuatu yang berbeda dan memberikan maksimum 10 poin. Skor tertinggi yang mungkin adalah 100 poin, dengan 60 dibutuhkan untuk memasuki lapangan luar. Di sisi lain, masuk ke pengadilan dalam membutuhkan setidaknya 85 poin. Biasanya dalam setiap siklus ujian masuk pengadilan luar, satu atau dua orang yang menonjol akan berhasil masuk ke pengadilan dalam. Itu adalah tantangan yang luar biasa untuk melakukannya. Sekarang para siswa kelas 0 kehilangan 20 poin yang mungkin, mereka tidak punya pilihan selain mencetak skor luar biasa dalam semua uji coba berikut. Namun, cobaan ini bukanlah hal yang lucu. Ujian masuk Shrek Academy sangat komprehensif. Meskipun mereka telah melakukan dengan baik dalam 3 percobaan pertama, itu tidak berarti mereka akan seberuntung yang lain. Percobaan yang akan datang semua menguji aspek yang berbeda dari kemampuan mereka, bukan hanya kekuatan tempur mereka. Shen Yi tidak mengkritik Gu Yue. Tidak ada gunanya melakukan itu sekarang. Bab 264. Bab 264 Pengadilan Makan. Silahkan. Penatu Akai pergi, membanting pintu menutup di belakangnya. Tak terlihat oleh semua orang yang hadir, senyum terbentuk di bibirnya. Hehe, aku bertaruh kentut tua itu, Zuo Shi, sedang marah sekarang. Melayani dia dengan benar, anak-anak nakal itu cukup baik, membuat mereka sedikit lebih baik-baik saja. Dia mendengus memikirkan Gu Yue. Karena kamu berani menolakku, akan ada saatnya kamu kembali memohon. Dia menyilangkan tangan di belakang, langkahnya seringan udara saat dia pergi. Merasa sedih dan marah, kelas 0 tiba di tempat persidangan ke-6. Sidang ke-6 benar-benar aneh, itu menguji kemampuan mereka, untuk makan. Itu benar, itu adalah uji coba makan. Di depan setiap orang ada nampan perak raksasa, dan di atas nampan itu ada gunung, roti kukus. Di satu sisi ada tanda yang mencantumkan persyaratan untuk menerima poin. Dikatakan bahwa memakan 15 roti adalah skor kelulusan dan untuk setiap tambahan 5 roti yang dimakan, poin lain akan dihargai. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mengedarkan kekuatan jiwa mereka saat makan dan hanya bisa mengandalkan perut mereka sendiri. Mereka tercengang dengan aturan persidangan ini. Mata Su Xiaoyan dan Xie Xie beralih ke Tang Wulin. Sesuatu berkedip di bawah topeng tenang Tang Wulin ketika dia berbalik ke arah Yi Yi dan bertanya, Guru Shen, bisakah kita saling membantu makan untuk persidangan ini? Masih tertekan, Shen Yi dengan marah menjawab, jika Anda bisa makan cukup untuk mendapatkan poin penuh, maka Anda bisa membantu yang lain. Petik 2. Persidangan ini benar-benar aneh, tapi sekali lagi, ini diharapkan dari akademi yang mengerikan seperti Shrek. Sebenarnya, apa yang diuji coba ini adalah tekad. Mereka harus makan sampai perut mereka pecah. Untuk anak berusia 15 tahun yang normal, 15 roti kukus adalah makanan yang sangat banyak. Lebih jauh lagi, dengan membatasi penggunaan kekuatan jiwa untuk membantu pencernaan, hampir mustahil bagi kebanyakan orang untuk menyelesaikannya. Seseorang akan membutuhkan kemauan untuk mengatasi batas tubuh seseorang. Tentu saja, ada staf medis yang mengawasi persidangan ini untuk memastikan bahwa peserta ujian tidak menjadi sakit karena makan berlebihan. Tubuh master jiwa yang lebih kuat dari biasanya mencegah perut mereka meledak, tetapi itu tidak berarti mereka tidak bisa jatuh sakit karena makan berlebihan. Cobaan yang tampaknya sederhana ini, pada kenyataannya, adalah iblis yang menyamar, dengan polos menyeret ujian melalui kedalaman neraka dan membuat mereka berharap akan terbebasnya maut dari kematian. Namun, hari ini telah terjadi penyimpangan. Terima kasih, Guru Shen, kata Tang Wulin dengan tulus. Dalam benaknya, cobaan ini praktis dibuat untuknya. Dia mengulurkan tangannya, mengambil 2 roti masing-masing. Roti kukus lembut dan goyang, kenyang bulat mereka menyenangkannya bahkan ketika perutnya bergemuruh karena aroma lezat roti yang menyerang hidungnya. Meskipun Gu Yue telah memberinya makanan di pagi hari, itu adalah porsi yang sedikit dan hampir tidak bisa mengisi perutnya. Ini, ditambah dengan dia menggunakan esensi darahnya dalam serangkaian uji coba, berarti dia kelaparan. Kemunculan tiba-tiba makanan dalam persidangan ini adalah pemandangan paling indah yang pernah dia saksikan. Tang Wulin melahap setiap roti dalam 3 gigitan dan sesaat kemudian, 4 roti sudah dihancurkan. Mendengar Tang Wulin bisa makan atas nama mereka, Xie Xie santai, meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan bersandar di kursinya sambil menunggu dengan santai. Su Xiaoyan sedikit lebih masuk akal, duduk bersila untuk bermeditasi. Gu Yue adalah satu-satunya yang mengambil roti untuk menemani Tang Wulin dalam makanannya. Shen Yi mengerutkan kening. Apa yang mereka berdua lakukan? Mengapa mereka tidak memulai? Kamu hanya punya waktu 30 menit untuk persidangan ini. Namun banyak yang Anda makan pada akhir 30 menit akan masuk ke perhitungan skor Anda. Petik 2. Xie Xie tersenyum. Guru Shen, tunggu dan lihat saja. Petik 2.
Dalam beberapa detik mereka bercakap-cakap, 8 roti sudah menghilang ke perut Tang Wulin. Dia menghela nafas lembut saat dia menepuknya. Saya merasa jauh lebih baik sekarang dengan beberapa makanan di perut saya. Alasan mengapa Tang Wulin bisa makan begitu banyak adalah karena garis keturunannya mengkonsumsi banyak energi. Ini, ketika dikombinasikan dengan kemampuan pencernaannya, berarti bahwa kapasitas perutnya 10 kali lipat dari orang biasa. 8 roti itu langsung dipecah menjadi nutrisi untuk mengisi kembali tubuhnya yang kelaparan. Berpikir dia merasa tidak sehat, Shen Yi berkata, makan lebih lambat. Tidak masalah seberapa cepat Anda bisa makan selama Anda bisa makan cukup untuk percobaan ini. Jika kamu makan terlalu cepat, pencernaanmu akan melambat dan nantinya akan memengaruhi bagaimana. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, Tang Wulin telah mengambil 4 roti kukus lagi dan menjejalkannya dengan mudah. Xie menyeringai, Guru Shen, Anda tidak perlu khawatir tentang kapten kami. Kekuatan terbesarnya bukanlah kemampuan bertarungnya, tapi perutnya. Dia berhasil memakan ruang makan kita dalam kemiskinan, jadi apa beberapa roti kukus baginya. Petik 2. Kata-katanya benar, jendela pertama di Sea Academy menyajikan makanan bergizi, tetapi harganya sangat mahal. Bahkan saat itu, perut Tang Wulin hanya puas karena kualitas makanan yang lebih tinggi telah menggantikan kualitas yang lebih rendah. Dan roti kukus di hadapan mereka hanya roti biasa, kandungan nutrisinya bisa diabaikan. Shen Yi kemudian menyaksikan apa arti sebenarnya bagi seseorang untuk disebut beras ember, tidak bak beras. Tang Wulin menghitung saat dia makan. Jika 15 roti sama dengan 6 poin dan 20 adalah 7 poin, maka ia perlu makan 35 dari 50 roti di atas nampan untuk mendapatkan skor penuh. Tidak lebih dari 8 menit dari awal persidangan, Tang Wulin sudah menghirup 35 roti kukus sementara Gu Yue hanya makan sekitar 4 atau 5. Tang Wulin melenggang ke nampan Su Xiaoyan dan, seolah-olah rekor sebelumnya hanya pemanasan, ia melahap 35 roti dalam 7 menit. Kemudian, dia pergi ke Xie. Shen Yi awalnya hanya terkejut, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi kaget, lalu tercengang, dan akhirnya, kebodohan. 22 menit, dia selesai makan 35 roti untuk Xie juga. Dia telah makan total 105 roti kukus sekarang, tetapi perutnya belum menggembung sedikit pun. Shen Yi yakin bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa sama sekali, yang hanya berfungsi untuk memperdalamnya dan keterkejutan pemeriksa lainnya. Selama bertahun-tahun mengawasi sidang ini, penguji itu belum pernah melihat rakus seperti itu. Tang Wulin akhirnya datang ke meja Gu Yue. Dia berdiri dan memberinya tempat duduk dan mulai memberinya roti saat Tang Wulin terus memeluk dirinya sendiri. Kecepatan di mana Gu Yue menyerahkan roti kukus hanya bisa mengikuti laju mereka menghilang ke dalam perutnya. Pada tanda 28 menit, dia menyelesaikan 35 roti untuk Gu Yue. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Waktu telah habis. Penguji yang terheran-heran itu hampir tidak ingat untuk memanggil waktu. Dia telah makan 48 dari 50 roti di nampan Gu Yue, hanya menyisakan sepasang kesepian. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tang Wulin menepuk perutnya, masih ingin melanjutkan. Guru Shen, kita mendapat nilai penuh, kan? Shen Yi mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Monster, dia benar-benar memiliki potensi monster. Apakah dia selalu monster seperti itu? Apakah perutnya jurang maut? Guru Shen, bisakah saya membawa roti kukus yang tersisa bersama saya? Saya tidak makan sarapan pagi ini. Shen Yi tersandung. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan kepadanya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tang Wulin tidak menunjukkan pengekangan dan menyapu semua roti yang tersisa ke dalam beberapa tas kemudian menyimpannya di cincin penyimpanannya. Baru kemudian dia mengikuti di belakang Shen Yi dengan senyum konten terpampang di wajahnya. Setelah istirahat setengah jam dan makan yang enak, esensi darahnya hampir sepenuhnya terisi kembali. Sayangnya, roti kukus tidak bergizi, jika tidak, kondisinya akan sempurna. Keempatnya mendapat poin penuh untuk persidangan ke-6. Penatuakai saat ini duduk di sebuah kamar mewah, wajahnya berubah menjadi ekspresi aneh ketika dia mendengarkan laporan dari pria paruh baya di depannya. Ya, mereka mendapat nilai penuh. Dilaporkan bahwa mereka bahkan mengambil roti sisa. Sepertinya mayoritas dimakan oleh Tang Wulin. Petik 2. Bab 265. Bab 265 poin. Penatuakai terdiam beberapa saat sebelum bergumam, sepertinya aku tidak perlu diam-diam memberi mereka beberapa poin bonus. Pada tingkat ini, mereka akan berhasil mencapai 60. Mungkin kekuatan bocah itu terkait dengan perutnya. Di mana Zuoxi bahkan menemukan monster kecil ini. Terutama Tang Wulin dan Gu Yue. Uji coba pertama menguji kekuatan spiritual, yang kedua, kemampuan tempur, sedangkan yang ketiga menguji kemampuan beradaptasi dan keberanian. Uji coba keempat, kelima, dan keenam berikutnya menguji bakat, profesi kedua, dan kemauan keras. Adapun persidangan ketujuh,
itu adalah maraton ketekunan. Memang, itu akan mendorong tubuh mereka hingga batas. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya tiba di ruangan persidangan ketujuh, mereka terkejut menemukan peserta ujian lain masih ada. Waktu menjadi kurang penting untuk uji ketahanan ini. Itu dibagi menjadi 3 tes, berjalan 10 km, jongkok 50 kg 1000 kali, dan 1000 dagu. Setiap peserta ujian yang menyelesaikan ketiga tes akan diberikan 6 poin, sementara menyelesaikan dalam 1 jam akan memberi mereka nilai penuh. Setiap 10 menit tambahan akan dikenakan biaya 1 poin, ke minimum 6. Tes-tes ini akan sama tidak peduli apapun jenis jiwa yang menguasai ujian. Di balik bayang-bayang keraguan, para penguasa jiwa tipe kekuatan memegang keunggulan dalam cobaan ini. Keadilan bukan masalah. Seandainya cobaan itu adil, yang pertama tidak akan menguji kekuatan spiritual, melihat bagaimana jenis-jenis penguasa jiwa yang jelas tidak memiliki area tersebut. Sama seperti pada percobaan pertama, yang satu ini akan melihat banyak jiwa master dihilangkan dari ujian. Sulit bagi guru jiwa tunggal manapun untuk mencetak skor yang baik dalam semua cobaan karena mereka masing-masing menyukai jenis kemampuan yang berbeda. Ini juga alasan mengapa tingkat penerimaan Akademi Shrek sangat rendah. Meski begitu, persidangan ini lebih baik daripada yang lain karena tidak ada batasan waktu. Jadi, beberapa jam setelah ujian dimulai, masih ada beberapa peserta ujian yang bekerja keras untuk mendapatkan 6 poin itu. Mendengar persyaratan persidangan, Tang Wulin melirik Bu Yue dan Su Xiaoyan dengan gugup. Baik dia dan Xie Xie dapat dengan mudah lulus tes, tetapi akan terbukti sulit bagi kedua gadis karena mereka bukan tipe fisik. Mereka mencetak total poin 0 di percobaan keempat dan kelima, sehingga mereka harus menebusnya dengan mendapatkan skor tinggi di yang berikutnya. Namun, persidangan ini pada dasarnya berhasil melawan Bu Yue dan Su Xiaoyan. Menekan kecemasannya, Tang Wulin bertanya, Guru Shen, berapa banyak ujian yang dimiliki ujian? Dan berapa banyak poin yang perlu kita lewati? Petik 2. Shen Yi berkata, ada 10 percobaan dan Anda perlu 60 poin untuk lulus. Petik 2. Tang Wulin segera mulai menghitung. Jika kita membutuhkan 60 poin dan kita bisa mendapatkan maksimum 80 poin, maka kita hanya memiliki 20 poin kelonggaran. Dengan berapa banyak poin yang kita masing-masing miliki sekarang, Bu Yue dan Su Xiaoyan seharusnya masih bisa lulus jika mereka mendapatkan poin 0 dalam percobaan ini. Tapi siapa yang tahu seberapa sulit 3 cobaan terakhir akan? Bisakah Anda memberitahu kami apa cobaan yang tersisa akan diuji? Tanya Tang Wulin. Shen Yi segera menjawab, saya tidak bisa. Petik 2. Tang Wulin melanjutkan, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu kami berapa nilai dari masing-masing dari ketiga tes ketahanan itu? 2 poin, kata Shen Yi. Tang Wulin membuat beberapa perhitungan lagi sebelum beralih ke Gu Yue dan Su Xiaoyan. Kalian berdua hanya perlu berlari 10 km. Xie Xie, kita akan menyelesaikan ketiganya. Mari kita mulai, katanya kepada mereka, suaranya tegas. Mereka tidak perlu keluar untuk berlari, mereka memiliki treadmill jiwa khusus. Tak satu pun dari gadis-gadis itu yang bertanya tentang perhitungan Tang Wulin. Mereka berdua percaya bahwa seseorang yang pelit seperti dia pasti akan memiliki praktik yang diperlukan dengan angka. Tang Wulin mulai berlari di atas treadmill jiwa, langkahnya secara misterius cepat. Sebagai master jiwa tipe agility, Xie Xie bisa meledak dengan kecepatan yang lebih besar di jalan lurus ini, namun Tang Wulin tidak akan kalah dalam lari jarak jauh. Shen Yi berjalan ke sisi treadmill Tang Wulin, matanya membelalak dengan kecepatannya. Mengapa kamu hanya ingin mereka mencetak 2 poin? Tidakkah kamu khawatir bahwa mereka tidak akan dapat mencetak poin yang cukup di kemudian hari? Petik 2. Tang Wulin berkata, tubuh mereka tidak begitu kuat, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan dagu dan jongkok. Jika saya mendesak mereka untuk menyelesaikannya, mereka akan berakhir tidak hanya membuang-buang waktu mereka tetapi juga stamina mereka, yang akan menempatkan kami pada posisi yang kurang menguntungkan dalam uji coba selanjutnya. Saya lebih suka meminta kita menghemat kekuatan dan melakukan yang terbaik dalam 3 percobaan terakhir. Lagi pula, kami mendapat skor cukup baik dalam uji coba yang kami dapatkan poinnya. Kami masih memiliki peluang dengan cara ini. Petik 2. Shen Yi tersenyum. Bagus sekali. Analisis yang teliti. Petik 2. Tang Wulin dan Xie hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan latihan mereka. Mereka kemudian segera mengerjakan tes kedua, squats. Tang Wulin bisa melakukan squat 50 kg seolah-olah itu bukan apa-apa, dan dia tidak melambat sedikitpun selama durasi itu. Xie Xie berada dalam situasi yang sama karena dia memiliki tubuh yang kokoh sebagai master jiwa tipe agility. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan jiwa, dia masih akan dengan cepat membersihkan squat. Tapi untungnya, cobaan ini tidak membatasi penggunaan kekuatan jiwa. Itu selama tes ini bahwa kekuatan keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin mengungkapkan dirinya.
Bahkan 10 menit kemudian, dia menyelesaikan 1000 skuat lalu memulai dagu 1000. 30 menit belum berlalu ketika dia menyelesaikan ketiga tes. Gu Yue dan Su Xiaoyan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan lari 10 km mereka. Mereka beristirahat di samping sambil menunggu yang lain. Xie Xie tertinggal Tang Wulin, mengambil 45 menit untuk menyelesaikan ketiga tes. Meski begitu, itu sudah cukup untuk mendapatkan skor penuh. Tidak terburu-buru untuk melanjutkan, Tang Wulin dan yang lainnya beristirahat selama 15 menit lagi. Selama mereka pergi dalam 1 jam mulai, Tang Wulin dan Xie Xie akan mendapatkan poin penuh. Gadis-gadis hanya harus menyerah pada 2 cobaan lainnya dan mereka akan baik-baik saja. Guru Sen, berapa banyak poin yang kita miliki sekarang? Tanya Tang Wulin. Sen Yi melirik formulir yang dia pegang. Setelah persidangan ke-7, Tang Wulin, Anda memiliki 50 poin. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Tang Wulin ketika dia membaca itu. Tidak termasuk poin yang hilang pada percobaan keempat dan kelima, dia saat ini memiliki skor penuh. Sejauh ini, ia menerima poin maksimum yang dimungkinkan pada setiap percobaan. Gu Yue, 38 poin. Xie Xie, 48 poin. Su Xiaoyan, 40 poin. Petik 2. Karena Gu Yue telah melestarikan kekuatannya dalam uji coba sebelumnya dan hanya menyelesaikan salah satu dari tes daya tahan, ia memiliki jumlah poin terendah dari 4. Tang Wulin dan Xie Xie keduanya berada di zona aman, dengan mereka masing-masing hanya mendapat 10 dan 12 poin. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi mereka untuk langsung memasuki pelataran dalam, jadi mereka hanya harus memenuhi ambang batas kelulusan minimum. Di sisi lain, Gu Yue berada di tempat yang sulit. Dia hanya memiliki peluang 8 poin dalam 3 percobaan berikutnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa kehilangan lebih dari 3 poin pada setiap percobaan. Jika dia melakukannya, maka dia akan tersingkir. Meskipun situasi Su Xiaoyan tidak berbahaya, juga tidak jauh lebih baik. Setelah beristirahat dan menyesuaikan tubuh mereka, kelelahan Xie Xie lega sedangkan Tang Wulin sudah dalam kondisi prima. Adapun 2 gadis, mengingat mereka hanya berlari 10 km, mereka bernasib cukup baik. Dengan kekayaan kekuatan jiwa yang mereka miliki, hanya butuh beberapa saat untuk kembali ke kondisi puncak. Persidangan ke-8 akan segera menimpa mereka. Tang Wulin menghitung kemungkinan poin mereka saat merumuskan rencana. Pengadilan ke-8 adalah pertarungan yang komprehensif. Anda akan bertarung dengan siswa saat ini di Shrek Academy. Lawan yang tersedia bersifat acak, jadi keberuntungan Anda juga akan menjadi faktor. 10 menit terakhir melawan lawan Anda untuk lulus. Kalahkan mereka, dan Anda akan menerima poin penuh. Atau, nilai antara 6 dan 10 akan diberikan berdasarkan kinerja Anda. Petik 2. Setelah mendengar bahwa persidangan berikut akan menjadi pertempuran, Tang Wulin menghela nafas lega. Dia yakin, paling tidak, Gu Yue tidak akan menghadapi kesulitan saat ini. Adapun Su Xiaoyan, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Tang Wulin mendongak untuk mengamati warna langit. Dengan 7 cobaan di belakang mereka, senja malam kini menutupi cakrawala. Hatinya berdebar ketika dia bertanya, Guru Sen, akankah kita berempat melakukan uji coba ini bersama-sama atau satu persatu? Sen Yi meliriknya, kamu akan bergiliran. Petik 2, hebat, lalu bisakah kita memutuskan pesanannya? Petik 2. Sen Yi berkata, akan ada 10 lawan untuk Anda semua untuk memilih, jadi bukan hanya kekuatan Anda yang diuji, tetapi juga penilaian Anda. Ada orang kuat dan lemah yang tersembunyi di antara 10 orang itu. Beberapa mungkin menahan Anda secara alami, sementara yang lain mungkin ditahan oleh Anda. Ini berarti sebagian besar kinerja Anda akan ditentukan oleh lawan pilihan Anda. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Mereka sekarang menemukan diri mereka di sebuah ruangan besar yang bundar, jauh lebih besar dari beberapa ruang sidang sebelumnya. Sementara mereka mengambil persidangan ke-7, Sen Yi sedang mempersiapkan yang sekarang, yang berarti bahwa 10 lawan mereka yang mungkin sudah menunggu mereka. Bab 266. Bab 266 untuk bertempur. Lawan kelas 0 yang akan dihadapi hanya bergabung dengan akademi setahun sebelum mereka, jadi tidak ada banyak jarak antara umur semua orang. Namun, mereka semua jenius yang lulus ujian masuk Shrek dan telah menerima pendidikan setahun penuh dari Akademi Shrek. Ini adalah cobaan pertarungan sejati, pertempuran antara dua tuan jiwa. Sikap acuh tak acuh dalam kata-katanya, Sen Yi berkata, Anda dapat mulai memilih lawan Anda. Setelah menentukan pilihan, Anda mungkin tidak lagi berubah pikiran, semua pilihan sudah final. Satu-satunya aturan uji coba ini adalah bahwa Anda tidak diizinkan untuk menggunakan perangkat jiwa selama pertempuran. Anda punya 10 menit untuk memilih. Petik 2. Tang Wulin mengangguk pada Sen Yi lalu mengumpulkan teman satu timnya. Tang Wulin menurunkan suaranya. Aku sudah menyusun perintah untuk kita masuk. Saya akan menjadi yang pertama,
yang kedua adalah Xie Xie, dan Gu Yue akan mengikuti setelahnya. Xiaoyan, Anda akan pergi terakhir. Xie Xie, Gu Yue, kalian berdua harus menyeret pertempuranmu selama mungkin. Terutama kamu, Xie Xie. Itu seharusnya mudah bagi Anda karena Anda adalah seorang guru jiwa tipe agility. Kita harus menunda malam hari agar Xiaoyan dapat menggunakan Staff S Starwell-nya. Petik 2. Mata Su Xiaoyan berbinar saat dia mengangguk. Gu Yue juga mengangguk sedikit. Tang Wulin melanjutkan, adapun untuk memilih lawan Anda, pilih saja siapapun yang Anda rasa terbaik. Petik 2. Keempat menatap 10 lawan yang mungkin. Secara umum, penampilan luar seorang guru jiwa mencerminkan kualitas jiwa bela diri mereka. Master jiwa tipe kekuatan akan memiliki tubuh yang kuat sementara master jiwa tipe rank atau spiritual akan memiliki fisik yang lebih halus. Setelah memeriksa pilihannya, tatapan Xie Xie tertuju pada siswa yang berpenampilan kuat. Saat dia hendak mengumumkan pilihannya, Tang Wulin meraih lengannya. Dia kemudian berkata dengan suara pelan, biarkan aku mengingatkan kalian semua bahwa ini adalah Shrek Academy, Akademi Monster yang legendaris. Saya yakin Anda mengetahui moto sekolah, mereka hanya menerima monster, bukan orang biasa. Itu berarti kita tidak bisa menilai lawan kita seperti biasanya. Melihat mereka dari perspektif yang berlawanan bahkan mungkin terbukti lebih akurat. Petik 2. Xie Xie merasa seperti disambar petir. Dia memberi Tang Wulin jempol besar sebelum sekali lagi memeriksa 10 siswa yang berbaris berturut-turut. Kompatibilitas atribut antara para master jiwa sangat penting di tingkat yang lebih rendah. Jika Xie Xie menghadapi guru jiwa tipe kontrol, maka dia akan benar-benar tenang. Di sisi lain, para master jiwa tipe kekuatan takut pada tipe master jiwa karena kemampuan mereka untuk menjaga yang sebelumnya pada jarak sementara juga menyerang mereka. Semua hal dipertimbangkan, sangat penting untuk memilih lawan yang akan mereka lawan dengan baik. Terlepas dari kepercayaan Tang Wulin terhadap kemampuan mereka, ia sadar bahwa dunia tidak kekurangan orang jenius, terutama di sini, di Akademi nomor 1 benua itu. Xie Xie menunjuk, saya memilih nomor 2 sebagai lawan saya. Petik 2. Murid yang dia tunjuk memiliki sosok ramping yang hampir pasti adalah seorang guru jiwa tipe agility. Su Xiaoyan memilih pria kokoh yang hampir dipetik Xie sebelumnya. Dia nomor 6. Gu Yue berkata, nomor 1. Siswa pertama memiliki penampilan yang paling biasa dari 10 siswa. Dia tidak memiliki sifat unik apapun. Yang terakhir memilih adalah Tang Wulin. Matanya mengembara sesaat sebelum akhirnya memilih satu siswa. Saya memilih nomor 10. Kakinya sudah membawanya ke arena saat dia berbicara. Siswa nomor 10 adalah seorang gadis jangkung dan ramping yang matanya menunjukkan arogansi. Penampilannya di atas rata-rata, tetapi masih jauh di bawah Su Xiaoyan. Dia berada di level yang sama dengan Gu Yue. Shen Yi berkata, saya akan mengawasi pertandingan ini. Anda harus mendengarkan perintah saya selama pertandingan dan Anda harus berhenti saat saya memberitahu Anda. Mengerti, kata-katanya jelas diarahkan pada Tang Wulin. Ya, kata Tang Wulin dengan hormat. Bagus, bersiaplah, mulailah. Petik 2. Tanpa kata-kata berlebihan, pertandingan dimulai. Mata siswa nomor 10 menyala saat dia langsung melesat ke depan. Seperti seekor citah, dia menerkam Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Xie Xie ternganga melihat kecepatannya. Dia selalu percaya diri dengan kecepatannya, tetapi dia bahkan tidak bisa membandingkan dengan dia. 3 cincin jiwa muncul di sekitar gadis itu, 2 di antaranya kuning dan 1 ungu. Telinganya bergerak-gerak ketika garis-garis perak muncul di rambutnya dan murid-muridnya terjepit menjadi celah vertikal. Jiwa bela diri binatang buas. Macan tutul salju. Tang Wulin mengidentifikasinya secara instan. Dia tidak memiliki banyak kesan tentang jiwa bela diri macan tutul salju. Yang bisa diingatnya adalah makhluk buas yang jarang terlihat dari iklim dingin yang memiliki serangan kecepatan dan atribut es. Senyum muncul di bibir Tang Wulin. Apa yang paling ditakuti oleh Master Jiwa tipe Agility adalah Master Jiwa tipe Kontrol. Sebagai tipe kontrol, dia sudah memiliki keunggulan. Selain itu, ia memiliki mata setan ungu. Dia mungkin tidak ada di dekat secepat dia, tetapi matanya masih bisa mengikutinya. 2 cincin jiwa ungu muncul di bawahnya sementara helai Blue Silver Grace melesat seperti jaring raksasa. Seorang master jiwa tipe agility yang diikat oleh tipe kontrol pada dasarnya menandai akhir pertempuran. Namun, momen berikutnya, pemandangan yang mengejutkan dibuka. Siswa nomor 10 tiba-tiba berhenti di udara, kepingan salju meledak keluar dari tubuhnya ketika cincin jiwa pertamanya menyala. Salju berputar di sekitar tubuhnya yang membuat suhu di dalam arena menurun drastis. Suara berisik menyelimuti udara saat arus salju bertabrakan dengan kawanan rumput Blue Silver. The Blue Silver Grass menjadi lamban di bawah pengaruh salju. Seandainya itu tidak berevolusi beberapa kali, mungkin rumput akan hancur di tempat. Bukankah dia seorang guru jiwa tipe agility?
Kepingan salju ini tampaknya berasal dari tipe kontrol atau serangan. Dia sangat cepat, namun dia tidak mendekati seperti tipe agility. Shrek Academy benar-benar dipenuhi dengan sekelompok orang aneh yang menipu. Saat dua jiwa bela diri berbenturan, badai salju itu semakin padat. Tang Wulin mengumpulkan rumput blue silvernya, tapi itu masih tidak bisa menembus dinding salju saat melayang di sekitar rerumputannya dan menuju tubuhnya. Tang Wulin berbalik ekor tanpa ragu-ragu. Di belakangnya, Blue Silver Grass berputar seperti blender, menyingkirkan semua butiran salju di dekatnya. Pengecut, lawannya mendengus dengan dingin, udara mendesis saat dia menghendaki salju untuk mengejarnya. Dia segera menghilang di tengah-tengah badai salju sementara salju itu sendiri berkumpul dalam bentuk macan tutul yang melompat ke pengejaran. Para siswa memiliki tugas yang berbeda dari ujian. Mereka ditugaskan untuk mengakhiri pertempuran mereka secepat mungkin. Semakin cepat mereka, semakin baik mereka akan dihargai. Cincin jiwa kedua gadis itu menyala. Munculnya macan tutulnya telah memicu penurunan suhu kedua di dalam arena yang berfungsi menurunkan kecepatan rumput Tang Wulin lebih jauh. Macan tutul itu langsung menerobos rumput yang lesu dan bergegas ke Tang Wulin. Penampilan Tang Wulin tidak sedap dipandang saat ia dengan gila melarikan diri di jalan yang berliku. Blue Silver Grass terus-menerus mencambuk macan tutul mengejarnya dalam upaya untuk memperlambatnya sebanyak mungkin. Dia cukup memotong angka maaf. Gadis itu memegang tempatnya di tengah arena, memerintahkan macan tutulnya untuk melanjutkan pengejarannya. Mencoba mengulur waktu, kalau begitu mari kita lihat seberapa cepat Anda. Setelah berlari sebentar, Tang Wulin bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak beres tentang suhu. Bab 267. Bab 267 Macan Tutul Salju 10. Gerakan Tang Wulin melambat saat suhu turun lebih jauh dan lapisan es terbentuk di tanah. Blue Silver Grass-nya terus mencambuk macan mengejar, tetapi kekuatan jiwanya dengan cepat menipis. Terlepas dari situasinya, Tang Wulin terus berlari dan mengeluarkan lebih banyak kabut putih dengan setiap napas. Huff, mari kita selesaikan ini. Garis biru melintas di mata gadis itu ketika cincin jiwa ketiganya menyala. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berlari ke arah Tang Wulin, menjangkau ke arahnya dengan tangan kanannya. Cahaya putih menyelimutinya, mengirimkan sensasi kekuatan yang meluap melalui tubuhnya. Di belakangnya muncul gambar macan tutul salju raksasa menggesekkan cakarnya ke Tang Wulin. Keterampilan jiwa ketiganya, Snow Leopard Claw, adalah keterampilan jiwa level 1000 tahun dengan atribut spiritual dan fisik. Siapapun yang terserang akan menjadi pusing selama 5 detik dan menahan dingin yang ekstrim sampai titik beku. Itu bahkan memiliki kemampuan untuk mengirim lawan terbang. Saat itulah gadis itu melihat kilatan emas di mata Tang Wulin. Rumput di sekelilingnya melompat ke udara dan kemudian terjun ke tanah beku, menyerang macan tutul di belakangnya, dan dicakar macan tutul salju. Macan tutul menerima serangan secara keseluruhan dan hancur menjadi serpihan salju, sedangkan cakar macan tutul salju bertemu dengan Blue Silver Impaling Array dalam bentrokan eksplosif. Pada akhirnya, kesenjangan dalam kekuatan jiwa terbukti terlalu dalam. Blue Silver Impaling Array dialihkan ke tanah es yang meninggalkan Snow Leopard Claw jalur yang jelas menuju Tang Wulin. Dia mengirim pukulan dengan tinju kanannya untuk memenuhi serangan itu, tetapi dia segera dikirim terbang mundur dengan suara keras. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa menanggungnya. Apakah memiliki cincin jiwa 2000 tahun bahkan menakjubkan. Gadis itu mengenakan senyum seorang pemenang. Dia yakin bahwa, paling tidak, hawa dingin Snow Leopard Claw akan menguras Tang Wulin dari semua kekuatan bertarungnya, belum lagi efek yang memusingkan. Macan tutul yang sebelumnya dihancurkan oleh Blue Silver Impaling Array juga telah menyebar ke kepingan salju, menjatuhkan suhu arena lebih rendah lagi. Dia tidak bisa melihat cara apapun bagi Tang Wulin untuk terus melawan. Namun, meskipun ia telah dikirim terbang, Tang Wulin tidak menabrak lantai dan tiba-tiba turun salju menutupi sosoknya dari matanya. Itu dingin, tetapi tidak cukup dingin untuk menahannya. Dia menghendaki garis keturunannya menjadi kekuatan, mempercepat sirkulasi darahnya untuk mengeluarkan rasa dingin dari tubuhnya. Dengan garis keturunannya yang berlaku, hawa dingin sekarang tidak banyak berpengaruh padanya. Tang Wulin membungkuk ke tanah sebelum berlari ke samping, menggunakan penutup salju untuk membuat jarak dari gadis itu. Adapun efek memusingkan Snow Leopard Claw, skill itu mengenai lengan kanan Tang Wulin, tetapi sisi emasnya membuat kontak pertama, sehingga efek memusingkan tidak bisa menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Purple Demon Eyes-nya menghilangkan efek spiritual dari serangan itu. Di permukaan, sepertinya Tang Wulin sedang sangat tertekan. Namun pada kenyataannya, pertempuran akal dan keberanian sedang terjadi, pertempuran yang akhirnya dimenangkan oleh Tang Wulin. Keuntungan terbesarnya adalah mengetahui apa 3 keterampilan jiwa lawannya. Ketika butiran salju mendarat di tanah, akibatnya menjadi jelas. Tepat ketika gadis itu akan melapor kepada Shen Yi, dia terpana melihat Tang Wulin berdiri di arena, pada titik terjauh darinya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia kedinginan? Gadis itu melongo melihat Tang Wulin. Senyum gemilang terbentuk di bibir Tang Wulin. Dia hanya menunggu di sana, tidak bergerak sedikit pun. Gadis itu mendengus dan mengarahkan jari padanya, memerintahkan kepingan salju untuk menembak ke arahnya. Seperti sebelumnya, salju mengepungnya dari semua sisi. Namun, kali ini, gadis itu juga bergegas menghampirinya. Secara alami, sebagai siswa Shrek, dia tidak akan berkecil hati ini dengan mudah. Selain itu, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Blue Silver Grace menyebar keluar dari posisi Tang Wulin dan mulai berputar. Bahkan dengan menggunakan Purple Demon Eyes-nya dia tidak bisa menembus kabut salju. Namun, rumput yang berputar di sekitarnya menangkal serangan dari segala arah. Untaian rumput berkelap-kelip dengan jernih, hanya menolak untuk menyerah pada badai salju yang akan datang ketika mereka berputar ke jaring pelindung raksasa. Tang Wulin melambaikan kedua tangannya dan mulai menuangkan kekuatan jiwa ke rumput untuk memperkuatnya. Saat dia melakukannya, pembuluh darah Blue Silver Grace menampilkan cahaya keemasan samar. Jiwa bela dirinya mungkin adalah rumput Blue Silver, tapi rumput Blue Silver yang telah berevolusi 2 kali. Dengan bantuan cincin jiwanya yang berumur 2000 tahun, itu sudah lebih dari cukup untuk menahan lawannya saat ini. Macan tutul itu, yang sekarang sudah diperbarui salju, menabrak jaring dengan bunyi gedebuk besar, mendorongnya ke dalam menuju Tang Wulin. Sepertinya itu mungkin mencapai dia sebentar lagi. Namun, Blue Silver Impaling Arai muncul dan mengelilingi macan tutul dalam pelukan runcing. Macan tutul yang sekarang penuh dengan lubang dibiarkan terpana di udara. Tang Wulin mengambil keuntungan dari ini dengan menggunakan Blue Silver Grace-nya untuk menutupi retretnya, membuka jarak antara dia dan macan tutul. Saat pertukaran ini terjadi, Blue Silver Grace-nya berputar di sekelilingnya tanpa jeda. Itu terus melecut di sekelilingnya dari awal hingga akhir. Pada saat itu, sosok meledak dari macan tutul, menyerbu ke arah Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Itu siswa nomor 10. Dia terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Seperti sambaran lampu putih, dia langsung muncul di hadapannya. Tetapi pada saat yang sama, cahaya kemasan meledak dari tubuh Tang Wulin. Dia menembak ke udara seperti pegas sementara Blue Silver Grace-nya bergerak untuk mengikat gadis itu. Gadis itu kaget. Dia telah menciptakan macan tutul salju justru demi serangan menyelinap ini. Dengan mengandalkan kecepatannya, dia bisa dan menekan Blue Silver Grace-nya. Tapi seutas rumput Blue Silver kemasan telah meluncurkan Tang Wulin ke udara sebelum dia bisa melakukan serangannya. Meskipun dia ingin mengejar, gerombolan rumput yang berusaha mengikatnya memaksanya untuk mengambil tindakan menghindar. Jika dia memilih untuk mengikutinya ke udara, rumput hanya akan menjeratnya. Dari awal pertempuran, mereka mengambil peran melarikan diri dari kelinci dan mengejar rubah. Tanpa satupun kesal, gadis itu selalu menjadi penyerang dan Tang Wulin sebagai pembela. Tidak dapat disangkal, dia baru saja secara pasif menahan serangan gencar. Basis budidaya gadis itu tidak diragukan lagi lebih tinggi dari Tang Wulin, jarak antara 3 cincin dan 2 cincin hampir tidak dapat dijembatani. Sebagai penyerang, bagaimanapun, dia mengkonsumsi kekuatan jiwa sedikit lebih dari dia, dan dengan terus menggunakan keterampilan kontrol area, dia akan segera dibiarkan tanpa kekuatan jiwa yang diperlukan untuk meletus dengan satu serangan akhir yang menentukan. Setelah melihat beberapa dari rencana serangannya gagal, kepalanya mendingin. Jika saya terus seperti ini, saya mungkin akan kalah. Pria yang menyebalkan. Tang Wulin telah mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai dengan metode surga misterius sepanjang pertempuran. Setelah berlatih selama bertahun-tahun sekarang, kekuatan jiwanya lebih murni dan lebih padat dari biasanya, memberinya keuntungan di antara teman-temannya. Sebenarnya, ia menemukan pertempuran gesekan tidak nyaman. Dia jauh lebih terbiasa mengakhiri mereka secara eksplosif. Tapi satu-satunya pilihannya adalah bertempur seperti ini sehingga ia bisa membeli cukup waktu untuk Su Xiaoyan. Tujuannya dalam pertarungan ini adalah untuk mengulur waktu. Tentu saja, konsumsi kekuatan jiwanya sama parahnya dengan yang dimiliki lawannya. Rencana Tang Wulin sangat cermat. Dengan pergi duluan, dia akan punya banyak waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri sementara rekan satu timnya berjuang. Dengan metode surga misterius dan kapasitas kekuatan jiwanya yang rendah, tidak akan lama sebelum dia kembali penuh. Kepingan salju mengotori langit dan gadis itu menghilang ke dalam kebingungan sekali lagi. Kemudian, seolah-olah salju telah mendapatkan matanya sendiri, itu melesat ke arah Tang Wulin dalam satu aliran raksasa. Gadis itu dengan cepat menyesuaikan taktiknya. Bukankah Anda ingin pertempuran gesekan? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang kelelahan dulu. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya hanya dengan 2 cincin? The Blue Silver Grace berputar ke layar pelindung di depan Tang Wulin, mengalihkan serangan yang masuk. Kabut dingin menyerbu tubuhnya dan rumput, menyedot kekuatannya. Dengan cara ini, keduanya terus aus. Keduanya saat ini menggunakan keterampilan jiwa pertama mereka,
karena mereka yang paling efisien dalam hal konsumsi kekuatan jiwa. Sementara sebelumnya mereka akan menggunakan keterampilan jiwa mereka secara bebas, mereka sekarang lebih konservatif.